Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulina karim habibina mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Di malam hari ini kita memasuki pembahasan kelanjutan dari rukun salat. Jadi kita masuk ke pembahasan rukun-rukun salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya pembahasan rukun salat di beberapa buku-buku fikih digabungkan bersama dengan sifatus salat. Jadi bahkan pembahasannya cuma langsung sifatus salat, sifat-sifat salat. Namun ada beberapa buku, dua judul ini digabungkan satu, sifatus salat wa arkanuha, sifat salat dan rukunnya. Baik. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang rukun yang pertama, yaitu niat. Ketahuilah di dalam mazhab Syafi'i niat dijadikan rukun pertama. Di antara alasannya dikarenakan tanpa niat sholat tersebut tidak sah. Makanya amalan apapun kalau kita tidak memiliki niatnya maka tidak sah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung niatnya. Innama itu sebuah kata yang membatasi. Artinya semua amalan ibadah itu harus ada niatnya, yaitu niat yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka amalan kita akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah membahas tentang makna niat secara bahasa, artinya menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara syariat Islam adalah kita bermaksud untuk melakukan amalan-amalan sholat dan hadirnya niat tersebut di dalam pikiran kita. Jadi selama sholat itu niat harus ada di dalam diri kita. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Hadirnya niat di dalam diri kita ini sangat membantu agar kita bisa khusyuk dan kita tentunya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a, di antara metode yang bisa membantu kita untuk terus khusyuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menerapkan ihsan dalam ibadah kita. Ada yang tahu apa arti ihsan? Ihsan, ada yang tahu apa artinya? Wah, ini pelajaran tauhid harus diulang lagi nih ya. Ihsan dijelaskan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan bila mana engkau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat dirimu. Inilah ihsan. Makanya ketika seorang hamba Allah beribadah dengan ihsan, maka dia akan khusyuk, akan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takbirnya, dari iftitahnya, dari al-fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, julusnya sampai salamnya. Bila mana dia mendapat menghadirkan perasaan ini, maka dia akan tenang, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Dan subhanallah, kisah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan satu dua kisah, banyak. Bahkan kisahnya kadang luar biasa menurut pandangan kita. Ada di antara kisah orang yang dia sholat, tahu-tahu pas salam ternyata badannya sudah ada senjata musuh, panah musuh sudah mengenai tubuhnya.
dia tidak sadar selama sholatnya. Kemudian ada seseorang yang dia untuk amputasi karena dia kena penyakit, maka dia tidak mau dibius. Caranya bagaimana? Tunggu dia saat lagi sholat, karena dengan sholat dia merasakan ketenangan. Oleh karena seseorang yang dapat menghadirkan ihsan dalam ibadahnya, dia tidak akan peduli pandangannya manusia. Mau ada orang melihat, mau tidak ada orang melihat, mau ada orang berterima kasih atau tidak, yang saya harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia harapkan. Oleh karena jami'ah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Baik, jami'ah. Di antara tujuan dari niat tersebut adalah untuk membedakan ibadah dari kebiasaan. Kita tahu sholat berdiri, kita pun berdiri. Maka untuk membedakan berdirinya kita karena sholat atau berdiri karena biasanya, maka butuh niat. Begitupun untuk membedakan tingkat ibadah. Kita tahu sholat bukan cuma sholat wajib saja, ada sholat sunnah, ada butuh niat. Kemudian untuk membedakan jenis ibadah, kita tahu sholat ada yang 4 rakaat, itu 3. Ada sholat zuhur, asar, dan isya. Untuk membedakannya adalah niat. Begitupun sholat 2 rakaat itu banyak. Sholat subuh, sholat qobliyah subuh, dan sholat sunnah lainnya. Tempat niat tempatnya ada di dalam hati. Ini secara ijma ulama. Jadi niat tempatnya di dalam hati. Permasalahan niat, jangan kita terlalu buat suka. Tidak sedikit di antara kita ketika mengajarkan tata cara sholat ataupun tata cara ibadah, kita membuat orang-orang kayak kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi baru pembahasan niat. Seakan-akan niat itu dibuat kompleks, rumit, begitu susahnya. Udah. Niat itu mudah, maka jangan dibuat susah. Niat tempatnya di dalam hati. Yang tahu niat kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjustifikasi seseorang dengan niatnya. Dan niat tidak disyaratkan harus dilafadzkan. Tanpa kita mengucapkan niat tersebut, itu sah. Loh, terus Ustaz, ini di dalam fikih mazhab Syafi'i bukannya kita diajarkan untuk melafadzkan niat? Ketahui ya ikhwan fillah jami'ah, pembahasan lafaz niat ini adalah pembahasan ulama-ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin, yaitu ulama-ulama Syafi'i yang terakhir, bukan yang awal-awal. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak membahas talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah, para ulama bahkan mazhab Syafi'i sendiri mereka sepakat tidak disyaratkan mengucapkan niat. Tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat. Kalau tanpa mengucapkan niat tidak sah sholat itu, tidak. Kita dalam hati niat tersebut sah. Namun mereka menjelaskan disarankan, dianjurkan bagi siapa yang gampang was-was, maka memperkuat niat di dalam hati dengan ucapannya. Jadi sebenarnya untuk pengucapan niat sendiri ini penganjuran saja, bukan pengharusan. Itu pun bagi orang yang gampang was-was. Jadi bagi yang mudah was-was, silakan dia ucapkan niat untuk memperkuat apa yang ada di dalam hatinya. Ustaz, emang ada orang was-was dalam sholat? Banyak. Kita lihat ada orang sholatnya Allah. Ragu dia. Apakah dia sudah niat apa? Belum. Maka dalam hal ini silakan pengucapan itu membantunya. Tetapi jangan meyakini pengucapan niat bagian dari sholat. Keyakinan ini perkara baru dalam agama.
yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Jadi pengucapan niat itu tidak harus, bukan syarat. Niat itu di dalam hati. Kemudian niat tersebut tidak harus menggunakan bahasa Arab. Anda sering ingatkan, banyak yang salah sangka. Nawaitu, usolli dan sebagainya. Akhirnya nanti bingung. Ketika pertanyaan, oke, kalau begitu saya ingin angkat kayu, apa niatnya? Saya ingin kerja bakti, apa niatnya? Saya ingin menolong orang yang lagi mau tenggelam, niatnya apa? Ini sudah di depan mata ini orangnya. Kalau tidak saya tolong tenggelam, saya belum berniat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim jami'an, jangan mempersulit ibadah. Jangan mempersulit ibadah. Niat di dalam hati, pakai bahasa kita. Yang kita mudahin, apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah, silahkan. Dia tidak harus memakai bahasa Arab. Adapun yang kita pelajari di buku-buku memakai bahasa dan sebagainya, karena guru-guru kita itu orang Arab, mengajarinya dengan bahasa Arab. Jadi bukan keharusan. Karena lafaz-lafaz tersebut, nawaitu, soma, godin, usolli dan sebagainya, itu tidak ada diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diajarkan oleh guru-guru kita. Maka jangan ada pemahaman harus dilafadzkan. Baik. Kemudian terus bagaimana niat tersebut? Sudah, saya niat sholat fardu subuh, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur, saya niat sholat sunnah witir. Nah, seperti itulah. Seperti itulah untuk niat. Jadi tidak harus menggunakan bahasa Arab. Baik. Kemudian syarat niat tersebut di dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i agak ketat dalam masalah niat. Di mana niat tersebut wajib berbarengan dengan takbir. Niat wajib berbarengan dengan takbir. Nah, yang memperketat ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau di luar mazhab Syafi'i, mereka membolehkan niat itu sebelum takbir. Jadi boleh kita niat sebelum takbir dengan syarat ya niat itu tetap menyambung, tetap ada. Contoh niat sebelum takbir, kita keluar dari rumah sudah dengar azan subuh. Kita dari rumah dengar azan subuh, kita berwudu, niatnya pengen sholat subuh di masjid. Maka sampai di sini kita langsung Allahu Akbar sah. Karena kita memang dari awal sudah berniat. Nah, tidak mungkin kita sudah bawa dengar azan subuh, kemudian kita berwudu. So sampai di sini rapatkan saf, niatnya main futsal. Mungkin kan? Makanya Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Jadi pembahasan niat itu kapan, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Namun mazhab Syafi'i agak ketat agar niat tersebut terus ada sampai selesai salat. Jadi ketatnya mazhab Syafi'i ini pun ini untuk kebaikan musalli. Baik. Kemudian akhirnya muncul beberapa permasalahan ketika wajibnya niat harus berbarengan dengan takbir. Wajibnya niat harus berbarengan dengan takbir. Di mana ada yang menjelaskan pembahasan niat tersebut wajib dengan takbir adalah kita di dalam hati bahwasanya memantapkan hati saya berniat sholat wajib, sholat fardu subuh, sholat wajib subuh, Allahu Akbar. Oke, nah ini ada yang berpendapat seperti ini. Ada juga berpendapat saya berniat sholat wajib fardu subuh, Allahu Akbar. Jadi beberapa cara yang sebenarnya agak merepotkan, membuat susah musolli. Maka ketahuilah niat kita sudah berdiri di shaf, kemudian dalam hati kita saya berniat untuk sholat fardu zuhur, Allahu Akbar, sudah selesai itu niat. Maka tidak diharuskan pelafatan dan sebagainya, tidak diharuskan.
Akhirnya karena sebagian saudara-saudara kita membuat rumit permasalahan niat tersebut, usolli fardhu salati dhuhrin arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala mustaqbilan kiblatan dan sebagainya, atau imam sudah salam aja. Imam sudah selesai sholatnya, sedangkan dia baru masuk niatnya. Makanya kalau rahimani rahimakumullah jami'an, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yassiru, permudahlah. Wala tu'assiru, jangan mempersulit perkara. Namun berusahalah tiap amalan kita menghadirkan niat bahwasanya amalan tersebut kita tujukan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Jami'an. Jadi itulah ya, hendaknya niat tersebut kita barengi dengan takbir. Jadi masuk sholat sebelum takbir kita berniat saya sholat zuhur, sholat fardu zuhur, Allahu Akbar, sudah selesai. Tidak ada yang macam-macam. Dan ingat, jangan gara-gara niat kelamaan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita untuk mengikuti imam. Oke? Imam dijadikan untuk diikuti. Ada sebagian saudara kita, imam sholat, dia pun sholatnya kayak di dunia lain. Maksudnya begini, imam sudah Allahu Akbar, udah masuk nih, udah Al-Fatihah, dia masuk Allah. Imamnya sudah mau ruku. Atau imamnya sujud, imamnya bangun, dia atau lama karena doanya dan sebagainya, tidak boleh kan? Jadi hendaknya kita ketika bersama imam takbir kita langsung ikut imam ruku kita langsung ikut imam berdiri kita langsung ikut imam. Ustaz, saya baca doanya ternyata baru 2 kali. Imam sudah berdiri, stop, ikuti imam. Ingat, wajibnya doa itu cuma 1 kali. Pengulangan doa, zikir saat ruku, zikir saat sujud ataupun duduk di 2 sujud, itu adalah 1 kali wajibnya. Jadi kalau sudah baca sekali sudah cukup. Kita harus mengikuti imam. Jadi jangan sampai kita seakan-akan imam sholat sendiri, kitanya pun sholat sendiri. Makanya bahkan berapa kali Anda dapatkan imam sudah mau sujud, dia baru berdiri untuk iktidal. Padahal imam sudah mau sujud. Memang gayanya, Masya Allah, khusyuknya mungkin terasa sekali. Tapi bukan begitu. Kita sekarang posisinya makmum. Jadi kita wajib mengikuti imam. Baik. Begitupun terhadap sholat sunnah, kita wajib untuk menghadirkan niat. Dan hendaknya ketika kita sholat sunnah, kita tentukan ini sholat sunnahnya apa. Apakah rawatib kubliyah ba'diyah, apakah sholat sunnah duha, ataukah sholat sunnah tahajud, atau sholat sunnah witir. Ini hendaknya kita tentukan. Karena sholat sunnah ada berbagai macam. Dan kita menentukan, kita jelas ibadahnya. Adapun kalau kita sholat sunnahnya mutlak, yang penting saya sholat sunnah 2 rakaat, ini bebas. Ini bebas. Tetapi sebagaimana sholat wajib, sholat sunnah pun hendaknya kita tentukan. Bagaimana dengan orang yang ragu
terhadap niat tersebut. Kafal rahimani wa rahimakum jami'a. Bila mana seseorang dia ragu terhadap niatnya, maka pahamilah keluarnya dari rumahnya, dia ngambil wudhu, kemudian datang di masjid, sudah berdiri di shaf, itu sudah terhitung niat. Maka kalau dia masih ragu, hati-hati, itu was-was dari syaitan. Tawakal Allah, langsung ikut takbir bersama imam. Jangan sampai dia sudah, masya Allah, sudah berpakaian rapi, kemudian dari rumahnya sudah berwudu, nyampe di sini sudah berdiri di shaf, imam sudah takbiratul ihram, dia masih ragu. Allah, tidak selesai ini. Maka yang paling rahimahum jami'ah, pahamilah niat itu di dalam hati. Dan perbuatan kita yang dari rumah sudah sampai di sini untuk sholat, yakinlah itu niat ibadah kita untuk sholat. Adapun bila Anda ternyata niatnya berbeda, niat ria atau ingin dipuji orang dan sebagainya, Allah yang tahu. Allah yang tahu, bukan kita di sini yang tahu. Makanya bila mana kita sudah tiba di sini, sudah kita mengikuti imam. Baik. Ikhwanikiram rahimani rahimakum jami'an. Kemudian berhati-hatilah saat kita sedang sholat, namun kita berniat ingin membatalkan sholat. Berhati-hatilah kita sedang sholat, kemudian ada niat untuk membatalkan sholat. Bila mana kita ingin membatalkan sholat, memang ingin membatalkan, ya silakan batalkan. Bila memang ada hajat, ada uzur. Namun kalau kita sudah niat, tapi kita bermain-main dengan niat kita, hati-hati. Di dalam mazhab Syafi'i, bermain-main dengan niat ketika sedang sholat, ini bisa merusak ibadah sholatnya. Makanya kalau kita sedang sholat, niatkan kita sholat sampai selesai. Jangan main-main. Allahu Akbar, niat sholat awalnya, kayaknya saya batal. Saya kayaknya mau batal nih. Batal gak ya? Hati-hati. Yang ini bisa merusak ibadah sholat kita. Jelas kita tidak akan khusyuk dalam masalah ini, karena hatinya tersibukkan. Maka hendaknya dia tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian rukun yang kedua, yaitu takbir. Ikhwanikiram rahimani rahimakum jami'an. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbir di sini takbiratul ihram, takbir yang pertama. Dinamakan takbiratul ihram dikarenakan takbir ini menjadikan seorang musolli, seorang yang sholat, haram terhadap perkara-perkara yang sebelumnya boleh, seperti makan, minum, berbicara. Nah, awalnya dia boleh makan. Awalnya dia boleh minum, boleh berbicara, ngobrol, tetapi saat dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tahan perkara ini. Jangan dia makan, jangan dia minum. Makanya baik dalam rahimani rahimakum jami'an, makan minum itu tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Makan minum tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Ini mungkin beberapa tahun yang belakangan kita sempat memahami kalau sudah wudu, boleh makan, boleh minum, karena nanti batal. Tidak. Kita habis wudu itu tidak batal makan, tidak batal dengan minuman. Makanan yang membatalkan wudu itu di penjelasan mazhab Hambali cuma daging unta. Di mazhab Hambali makanan yang membatalkan wudu cuma daging unta. Bisa dipahami ya. Artinya makanan yang lain alhamdulillah daging unta jarang dibunuh. Jadi kita mau makan daging insya Allah aman, tidak batal wudu. Namun pas sholat kita nelan, walaupun yang kita telan itu sisa makanan yang tersangkut di giginya kita, tahu-tahu dapat. Ini harusnya kita buang, dan buangnya pun hendaknya beradab. Subhanallah, ada kebiasaan yang ana rasa ini menarik di kota Madinah.
Waktu ana di Madinah baru masuk, ana sempat bingung. Kenapa kok hampir rata-rata penduduk di sana itu menyediakan tisu di kantongnya. Pasti ada tisu, dia siapkan. Jadi saat kita minta tisu pasti ada. Coba kalau sekarang anak tanya, ada yang punya tisu? Ya ada di bawah. Tapi mereka bawa. Sempatnya bingung, kenapa? Ternyata Masya Allah di antara manfaatnya, mereka kalau batuk, kalau mau melepeh sisa makanan atau apa, tisu itu yang diambil. Mereka lepeh di tisu, apakah dahaknya atau sisa makanannya, kemudian dilipat kembali masuk di kantong. Jadi tempat sholat tidak jorok. Lah kita ya Allah ya Rabbi kadang yang sebelah balian, jadinya nggak konsentrasi untuk sholat. Atau dia tidak melepeh tapi ngupil, main-main dapat yang besar. Dia lempar tempat sholat. Ya ikhwan, itu ganggu ikhwan. Itu ganggu. Terkadang pas dia mau sujud, dia lihat itu ada kotoran di depannya dia. Biar tidak kena dia sentil ke saudaranya. Makanya Khalifah rahimani rahimakumullah jami'ah. Fadhal. Ini termasuk kebiasaan yang bermanfaat ya. Saat kita membawa tisu persiapan. Jadi saat sholat kita dahak, kita tidak telan. Kita ingus, tidak kita telan ingusnya. Begitupun kita mau membuang sisa makanan ataupun ingin membuang ludah ataupun ingin membuang upil dan sebagainya, pakai tisu, habis itu masukkan lagi di kantong. Maka itu tetap menjaga kebersihan tempat ibadah sholat kita dan kawan kita pun tidak terganggu. Subhanallah, sempat kejadian ada kawan dari Indonesia ya seperti itu, dia ngebuang sisa apa yang di mulutnya, akhirnya dapat teguran, bahkan dikasihin tisu untuk tetap menjaga kesantunan ya, kebersihan dalam ibadah sholat kita. Najis tidak, akan tetapi itu kurang sopan. Makanya kali rahimakumullah jami'ah, jadi menelan sisa makanan itu membatalkan sholat. Menelan sisa makanan itu membatalkan sholat. Baik. Takbiratul ihram merupakan salah satu dari kewajiban sholat dan salah satu dari rukun sholat. Bila mana kita tidak takbiratul ihram, maka sholat kita tidak sah. Jadi walaupun imam atau makmum lupa tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah al-wudu, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat adalah wudu, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis tentang seseorang yang buruk sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma irka' hatta tatma'inna rafi'an, tsumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajida, tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisa, tsumma isjud hatta tatma'inna sajida, tsumma irfa' hatta tastawiya qa'iman, tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Apabila engkau ingin sholat, maka takbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau tenang rukuknya. Dan bangkitlah dari ruku hingga engkau tenang bangkitnya. Dan sujudlah hingga engkau tenang sujudnya. Dan bangkitlah dari sujud untuk duduk hingga engkau tenang duduknya. Kemudian sujud kembali hingga engkau tenang sujudnya. Kemudian engkau berdiri hingga engkau tegak dan tenang. Dan lakukan itu di semua sholatmu. Jadi khalifah rahimani rahimakumullah jami'ah,
kita ketahui bahwa takbiratul ihram merupakan salah satu wajib sholat. Dengan kata lain, seseorang yang dia sholat tanpa takbiratul ihram sudah jelas ya tidak sah. Seringkali kita dapatkan ada orang dia masbuk. Dia masbuk. Dapatin imam apakah sedang ruku. Seringkali sedang ruku. Kalau sujud orang sudah terlambat biasanya tenang. Tapi ketika dia dapatin imam ruku, nah, jadi saat imam ruku dia tiba-tiba datang. Baru datang langsung Allahu Akbar. Maka para ulama menjelaskan ini tidak sah. Ini tidak sah. Hendaknya dia saat mendapati imam ruku, yang pertama kali dia lakukan bukan mengejar langsung. Memang kita kita diperintahkan untuk langsung mengikuti imam, tapi jangan lupa takbiratul ihram. Maka hendaknya saat kita dapati imam sudah ruku, kita takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dipahami? Takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun imam sujud, Allahu Akbar, Allah. Langsung kita sujud. Jangan dilupakan takbiratul ihram. Jadi jangan kita masuk karena mau mengejar biar tidak ketinggalan satu rakaat, kita takbiratul ihramnya dengan posisi ikut imam. Allahu Akbar. Nah ini para ulama menjelaskan ini sholatnya tidak sah. Dia harus takbiratul ihram dahulu. Baik. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian untuk takbiratul ihram itu ucapannya adalah Allahu Akbar. Pengucapannya adalah Allahu Akbar. Jangan dibalik, jangan akbar Allah. Jadi pengucapannya Allahu Akbar. Dalilnya jelas Rasulullah SAW membaca ini dan Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat Rasulullah SAW salat. Jadi kita pengucapannya Allahu Akbar dan tidak boleh diganti. Jangan ada yang mengganti dengan kalimat Allah Maha Besar. Ada. Kalau masa beberapa tahun yang lalu ini sempat di Indonesia geger. Sholat menggunakan bahasa Indonesia ini haram. Tidak boleh. Rasulullah mengajarkan kita sholat dengan berbahasa Arab. Maka hendaknya kita sholat dengan berbahasa Arab. Gak usah terus bagaimana dengan niat. Kenapa tadi Ustaz bilang niat berbahasa Indonesia? Karena niat tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW lafadznya. Lafadznya tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini perkara yang luas. Perkara yang luas. Para ulama mengajarkan masalah niat tidak membatasi niat itu harus berbahasa Arab. Baik. Ikhwan kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian untuk takbiratul ihram sendiri hendaknya kita membaca takbiratul ihram itu dengan cara kita berdiri. Jadi hadisnya sudah jelas pengucapannya ketika kita berdiri. Tadi sudah Anda ingatkan tidak boleh kita takbiratul ihram dengan kita sambil mau ruku. Kemudian ketika kita mungkin bahasanya itu kita ada cacat di lidah kita. Kemudian Allahu Akbarnya kurang benar, ada kurang satu huruf atau dua huruf dan sebagainya karena kekurangan yang kita miliki, tidak mengapa. Bila mana itu adalah uzur karena memang inilah kondisi saya, itu tidak mengapa. Jadi dia sudah belajar pengucapan yang benar ternyata tidak bisa. Maka dalam hal ini fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Di mana Rasulullah SAW memberikan kemudahan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila mana Rasulullah SAW memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangilah perkara tersebut dengan semampu kalian. Kemudian hendaknya kita mengucapkan takbir tersebut dengan kita menghadap kiblat, dan hendaknya takbir menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh menggunakan takbir bahasa Indonesia.
Kemudian bila mana dia seorang imam, maka hendaknya takbirnya dikeraskan. Jadi jangan sampai dia imam tapi takbirnya dia pelankan. Namun bila mana dia sholat sendiri ataupun dia makmum, maka takbirnya cukup dia dengarkan pada dirinya sendiri. Jadi makmum jangan juga ikut-ikutan keras. Imam Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan keras, kecuali kalau dia mungkin menjadi kayak Bilal gitu untuk mungkin jamaahnya luas. Kemudian mikrofon tidak mencukupi. Jadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ada Bilalnya. Ini lain perkara. Tetapi kalau kita mikrofonnya cukup, sudah. Tidak usah kita mengeraskan takbir, cukup imam yang mengeraskan takbirnya. Baik, ya paling kira rahimani rahimakum jami'an. Cukupkan sampai sini. Fadhal, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nah. Fadhal. Saya ada dapatkan itu malam minggu lalu. Nah, sholat di sana di Kalkubura. nah. Jadi saya azan. Setelah saya azan, saya disuruh jadi imam. Tapi karena ada yang lebih tua dari saya kasih. Ayo Pak, silakan menjadi imam. Terus ada yang satu ini, dia tidak ditawarkan, dia langsung masuk. Jadi yang satu orang tua ini ternyata haji. Setelah sudah, dia bersuara juga kayak tadi. Kalau ruangannya itu masjid itu kan suaranya bagus, dia tidak pakai. Jadi kita terganggu. Jadi pas selesai sholat, jadi orang makmum semua itu lihat sama dia. Kayaknya dia ikuti imam begitu. Karena tidak itu ya. Pertanyaan saya begitu. Apakah sholatnya kami saya? Baik. Pertanyaannya sah apa tidak ya? Ya. Baik. Ya paling rahimahum jami'a. Insyaallah sholatnya antum sah. Karena antum tidak melakukan pelanggaran. Namun bagi saudara kita yang mengganggu sholat saudaranya lain, tentunya pahalanya akan kurang karena dia mengganggu saudaranya. Ketahui ya paling rahimahum jami'a. Bila mana kita sudah ada imam, ikutlah imam. Kemudian sedangkan kita yang makmum, jadilah kita menjadi makmum. Suara kita cukup untuk didengar dengan diri kita sendiri. Jangan sampai gara-gara suara kita mengganggu saudara kita yang lagi sholat. Ustaz, kayak begini kan, imam, sami Allah, ya ikut lagi kayak Bilal tadi. Kayak dia doakan berikut begitu. Jadi seakan-akan dia jadi imam juga. Orang banyak habis sholat itu yang sama dia. Apa maksudnya? Insya Allah sholat antum sah. Yang penting bukan antum pelakunya. Oke? Dari kanan. Ya. Yang penting bukan antum pelakunya. Ditawarkan dia jadi imam, dia tidak mau. Dia suruh saya. Mungkin dia lihat dia yang sok panjang. Yang penting bukan antum pelakunya. Insya Allah sah. Antum melakukan amalan-amalan, semua insya Allah sah. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan saudara kita yang tadi, ya bismillah, kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas perbuatan tersebut jangan kita tiru. Itu perbuatan yang kurang terpuji karena mengganggu saudaranya yang sedang sholat lainnya. Allahu a'lam. Tentang masalah Bilal tadi, saya sudah ambil semuanya kan, kita lihat perbuatan itu di Madinah di Mekah, tapi kalau misalnya penjelasan dalilnya mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua tentang masalah niat ini, berarti kita tidak boleh lagi menyatakan bahwa beda itu orang yang melakukan niat ya. Oh, maksudnya tidak boleh mengatakan bid'ah yang mendapatkan niat, oke? Baik. Ya kalau kita rahimahum jami'an. Berkenan tentang Bilal sendiri. Ini Bilal sendiri ya kalau kita rahimahum jami'an. Sebenarnya
perkara yang dibuat untuk membantu imam. Karena kita tahu sendiri dengan jumlah jamaah yang begitu banyaknya, maka kita membutuhkan suara yang lantang, nyampai. Terlebih lagi sering terkadang sebagus apapun suaranya alat jihaz, kadangkala ada saat-saatnya itu tidak terdengar. Berapa kali kejadian itu suara kurang terdengar, alhamdulillah bilanya terdengar suaranya. Makanya inilah diantara fungsi utama bila. Sedangkan untuk dalilnya Allah a'lam, nanti anak akan coba cari kira-kira kapan muncul Bilal ini dan menjadi suatu perkara yang diadakan. Nanti anak akan coba cari. Allah a'lam. Kemudian yang kedua, berkenaan tentang kita tidak boleh mengatakan bid'ah kepada orang yang melafadzkan niat. Baik. Ikhwani kiram rahimakumullah jami'ah. Na'am, kita jangan sembarangan mengatakan langsung ente pelaku bid'ah kepada yang melafadzkan niat sebelum kita tanya alasannya. Namun sah kita menjelaskan bahwasanya meyakini pelafadzan niat syarat dari sholat merupakan perkara baru dalam agama adalah bid'ah, itu sah, boleh-boleh saja. Namun menentukan pemilu ini pelaku bid'ah atau pemilu ini melakukan bid'ah tanpa kita tanya kenapa alasannya. Nah, ini yang kita susah mengamalkannya. Seringkali kita langsung memvonis orang tanpa bertanya alasannya. Kadang-kadang bingung kenapa sering begini. Padahal sudah jelas kita diperintahkan untuk tabayyun dulu. Apapun perkaranya, hendaknya kita tabayyun dulu. Setelah itu baru kita memvonis. Hakim saja itu tidak boleh mengeluarkan keputusan kecuali sudah mendengarkan dari pihak yang menggugat sama yang digugat. Baru dia mengeluarkan keputusan. Lah kita lebih hebat dari hakim. Langsung kita memvonis. Bahkan kadang kita mirip dukun. Saya tahu kami tidak ikhlas. Jadi kita langsung memvonis hati seseorang. Makanya balik ketika kita mengatakan ente pelaku bid'ah tanpa kita bertanya, ini seringkali efeknya bukan membawa jerah, bukan saudara kita berubah, malah saudara kita akhirnya kabur, tidak mau sama kita. Karena apa? Disangkanya kita suka main vonis. Siapa sih yang suka disalah-salahkan? Siapa? Adakah di sini yang suka disalah-salahkan? Ding-ding ente salah. Dia belum bertanya sudah bilang saya salah. Tidak ada yang suka disalahin. Tidak ada yang suka disalahin. Makanya ikhwan karam rahimakumullah jami'ah, tabayyun dulu. Seringkali saat kita tiba-tiba menyalahkan, sudah pokoknya saya lihat kau salah gini. Tunggu dulu, tanya. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia belajarnya seperti itu, mungkin dia menyangkanya begini, atau mungkin ada hadis lemah dia sangka itu kuat dan sebagainya, banyak. Makanya hendaknya jangan gampang memvonis. Ini seringkali kebiasaannya kita, Ustadz menjelaskan bahwasanya melafadzkan niat, menjadikan pelafadzan niat syarat sebelum sholat adalah bid'ah. Wah, ini baru nih. Sampai di rumah semua kita hantam. Kamu bid'ah. Ya akhi, Ustadz cuma menjelaskan. Maka tugas kita juga begitu, menjelaskan saja, bukan malah jadi hakim, apalagi jadi dukun. Langsung main vonis, langsung main tahu hati orang. Maka yang paling rahimahumullah jami'ah, tolong bijaklah dalam berdakwah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, ada di antara kalian orang-orang yang membuat hamba Allah jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Jangan seperti itu. Jadi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha mengajak orang untuk taat kepada Allah, untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, bukan membuat orang kabur.
Jadi kalau rahiman wa rahimakum jami'a, kita jangan serta-merta langsung memvonis seseorang. Tapi kalau kita menyalahkan perbuatannya masih oke. Saudaraku, bahwasanya melafazkan niat itu adalah perkara baru dalam agama bila mana dijadikan syarat. Maka ini saudaraku boleh tanya kenapa. Nah ini kayak begini masih oke. Tapi kalau tiba-tiba saudaraku yang kamu lakukan itu bid'ah, itu sudah salah. Nah akhirnya ini saudaranya jengkel marah, ente kok bilang bid'ah padahal saya dapatnya kayak gini. Nah, akhirnya jadi debat kusir. Nah jadi hendaknya kita menyalahkan menjelaskan kesalahan secara umum, silahkan boleh. Jadi boleh ya kita menjelaskan kesalahan secara umum. Mencuri itu haram, tapi kita tuduh orang langsung tiba-tiba duduk wala salam wala kalam inti pencuri. Nah ini bahaya. Ini bisa bikin ribut. Makanya hati-hati dalam kita langsung menjustifikasi seseorang. Allahu a'lam. Jadi yang jelasnya meyakini bahwasannya pelafatan niat bagian dari sholat ini merupakan perkara baru dalam agama, merupakan perkara bid'ah. Namun bila mana ada seseorang melafatkan niat karena dia gampang was-was, maka ada ulama yang membolehkannya. Tapi yang jelasnya niat itu di dalam hati, jangan dibuat susah, jangan dibuat ribet. Mungkin azan dulu, azan aja dulu, nanti pertanyaan lagi.
Fadhol. Ya, ini Ustaz mau tanya tentang hadisan saat mau sholat katanya apa dilarang makan bawang. Nah itu pasien itu gimana Ustaz? Bang mentah atau bang goreng atau semuanya bawang gitu? Baik, barakallahu fiik. Ya kali kiram rahimakumullah jami'an. Jadi ada hadis larangan untuk kita yang makan bawang jangan mendatangi sholat dulu ya. Ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh dikarenakan itu mengganggu saudara-saudaranya yang sedang sholat. Maksud dari sini para ulama menjelaskan bila mana mulut kita berbau maka usahakan kita bersiwak membersihkan mulut kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan seandainya tidak memberatkan umatnya maka Rasulullah SAW akan memerintahkan kita membersihkan mulut kita setiap kita sholat. Jadi diperintahkan untuk setiap sholat untuk membersihkan mulut kita. Maka bila mana kita ini habis makan yang baunya kurang sedap, tidak harus bau. Semua yang baunya tidak sedap, mau itu bawangnya itu bawang goreng kah atau bawang mentah dan sebagainya, yang intinya bisa membuat mulut kita tidak sedap, maka hendaknya kita membersihkan mulut kita baru kita datang sholat. Jadi yang kita habis makan bau mulut dan sebagainya langsung datang sholat. Begitupun tidak harus masalah mulut saja, pakaian juga. Kita pakaian mungkin habis main futsal, habis olahraga, bau, keringatnya luar biasa baunya. Maka dalam hal ini hendaknya dia mengganti pakaiannya walaupun dia belum mandi. Jadi kita berkeringat, Ustaz apakah berkeringat itu kita harus mengharuskan mandi? Tidak harus. Yang bermasalah itu kalau keringatnya bikin bau baju. Tapi kalau seandainya Ustaz keringat saya wangi, silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Itu kalau ada ya, silakan. Jadi kalau dia habis berkeringat, kemudian bajunya bau, dia ganti baju yang lain, belum sempat mandi karena takut ketinggalan sholat jamaah, tidak masalah. Nanti tinggal menggunakan parfum. Makanya jamaah-jamaah Allah, usahakan itu kita punya parfum yang membuat wangi tubuh kita. Nah ini zaman sekarang terbalik. Kalau cewek lengkap itu untuk wangi-wangiannya. Padahal wanita dilarang membuat wangi-wangian itu tercium oleh orang lain. Nah ini cowok, ya Allah ya Rabbi, ya ada yang pakai wangi-wangian, terlalu banyak iri. Iri boleh, tapi untuk masalah parfum usahakan kita punya. Setidaknya kita datang ke masjid ke rumah Allah itu dalam keadaan benar-benar gagah, benar-benar wangi. Jangan kita datang ke rumah Allah, memang kita habis kerja, tidak masalah. Emang dilarang saat datang ke rumah Allah habis kerja? Tidak dilarang, tapi tolong wangi. Gigi kita sudah bersih, tubuh kita ada parfumnya, parfum datang. Silahkan. Tidak mengganggu saudara yang lainnya. Makanya paling rahimani jami'an itu yang dimaksud dengan bawang tersebut bukan cuma bawang yang ada di mulut saja. Semua tubuh kita yang bisa mengganggu saudara kita, ya sudah kita berusaha menghindarinya. Allah. Ini kira bau sekali pertanyaannya tadi. Sama orang kadang-kadang ada juga bau mulut, ini ibu sudah dibawa. Apakah boleh kita itu membatalkan sholat kita lalu kita pindah ke tempat yang jauh? Kadang-kadang kan kita ini berarti dengan orang yang betul-betul Masya Allah. Jadi aromanya itu betul-betul tidak bisa membuat kita khusyuk. Maka itu bagaimana? Bolehkah kita keluar dari satu pindah ke tempat lain karena tidak tahan kita dengan bau ini? Baik, rahimani jami'ah. Pertanyaan, Ustaz, kebetulan saya sholat dan tiba di shop, ternyata kawan di samping saya ini memiliki aroma yang tidak sedap. Nah, di mana kalau saya tetap bersamanya, nah ini hilang niat saya.
hilang konsentrasi saya nih, tidak khusyuk lagi. Bolehkah saya membatalkan sholat saya, pindah ke tempat lain? Ikhwani karam rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang awal Anda mau bahas berkaitan tentang membatalkan sholat. Baik, membatalkan sholat tanpa uzur terlarang. Oke, membatalkan sholat tanpa uzur terlarang. Nah, sudah dilarang dalam Al-Quran. Jadi ikhwan rahimahumullah, bila mana tidak ada uzur, silakan kita tetap lanjut sholat. Ini seringkali kita lagi sholat, Allahu Akbar, dengar orang teriak, mungkin ada orang habis main mercon, main apa dan sebagainya. Gimana? Nah, ini kebiasaan kita penasaran dan sebagainya. Ini perkara yang tidak baik. Jadi nanti kita kalau sudah sholat, kita fokus ibadah sholat. Baik, Ustaz, saya fokus ibadah sholat, namun ternyata ada yang mengganggu saya. Ya seperti tadi, aroma tubuh yang kurang sedap. Saya tidak bisa lagi konsentrasi, Ustaz. Pikiran saya, bawaan saya ini kapan saya mau pulang. Maka dalam hal ini kita sah untuk kita batalkan, cari tempat yang lain daripada kita akhirnya hilang konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang paling rahimahumullah jami'an. Seringkali ini dilupa sama sebagian saudara kita. Khusyuk, tumaknina, tenang dalam sholat, ini perkara yang dibutuhkan untuk sholat kita. Maka bila mana kita bisa sholat, mencari lokasi yang kita bisa khusyuk, kita bisa tenang beribadah, maka sholat sudah. Jadi jangan sampai kita gara-gara mungkin rebutan tempat dan sebagainya, kita mendapatkan tempat yang kita tidak bisa konsentrasi untuk sholat. Maka hendaknya kita bila dalam kondisi seperti itu, tidak mengapa kita mungkin pindah. Dari awal, kalau memang kita sudah rasa-rasa ini saya sudah kurang bagus, sudah bismillah. Mungkin kita cari tempat. Tunggu, saya belum selesai. Mungkin kita bisa cari tempat yang lain yang kita bisa sholat dengan tenang khusyuk. Allahu a'lam. Allah. Kalau kita mau jadi sudah sholat ya, kalau kita sambil jamaah terus kita mengingat kebesaran Allah, kita sambil baca doa kayak bagus ya. Itu diharuskan. Mengingat kebesaran Allah, jadi kita sudah berada tidak ada kita di sampingnya kita sudah ada saya memakai kita begitu kita fokus. Baik, jami'an. Ketika kita sholat, memang kita diharuskan untuk menghadirkan perasaan bahwasanya Allah itu ada di hadapan kita. Bagaimana caranya seakan-akan kita melihat Allah, yaitu dengan menghadirkan perasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini yang membuat kita bisa konsentrasi seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Namun ketika kita sholat berjamaah, silakan kita benar konsentrasi, tapi tolong jangan lupa kita masih ada imam. Maksudnya begini, kita konsentrasi, tapi pas imam takbir, imam ruku, kita lupa. Saking khusyuknya. Nah ini tadi anak tegur. Yang anak tegur, sebagian saudara-saudara kita mungkin saking khusyuknya, imam sudah sujud, dia baru mau ruku. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ingat, imam diadakan untuk kita ikuti. Artinya, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Jangan imam sudah sujud kita baru mau ruku. Sudah ketinggalan kita ini. Walaupun kita melakukannya dengan hikmah, dengan konsentrasi, itu salah. Karena kita makmum. Tapi kalau kita sholat sendiri, silakan. Ya kalau kita sedang sendirian, sholat sunnah, silakan mau kayak begitu. Bahkan tahu sendiri, Rasulullah SAW khusyuknya sholat, rakaat itu satu rakaat bisa habis surat Al-Baqarah. Itu satu rakaat surat Al-Baqarah. Kita aja mungkin satu hari baca surat Al-Baqarah tidak khatam.
Jadi khaliqar rahimahum jami'an. Bismillah. Silakan kita khusyuk, namun jangan lupa kita adalah makmum, masih ada imam. Nah, dan itulah cara untuk kita menghadirkan khusyuan, yaitu kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita paham bahasa Arab ya, setiap ucapan kita dalam bahasa Arab itu luar biasa penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan pengingat kita untuk akan kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita makin khusyuk. Makanya kita dapatkan alim ulama, orang-orang yang ngerti bahasa Arab itu seringkali kalau ada ayat-ayat yang membuat dirinya ingat Allah, tanpa ragu menetes air matanya. Sedih mereka. Baik. Yang paling karam rahimani rahimakum jami'an, Anda cukupkan sampai sini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.